sama-sama bersilaturahim dan berkumpul bermuajahah melalui teknologi ya, Zoom ya, yang jauh jadi dekat gitu kan. Kalau kita dengan Allah yang tidak terlihat tuh bisa merasa dekat bagi orang-orang yang bertakwa, dan kita sama-sama orang yang beriman dan bertakwa sebenarnya tanpa Zoom juga bisa merasa dekat dan kita saling mendoakan. Nah, teknologi memudahkan kita bisa melihat eh, gambarannya gitu kan, seperti apa. Mudah-mudahan silaturahim kita dan majelis kita ini diberi keberkahan, kemudahan, dan dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Saya di sini tidak sebagai apa ya, pengajar gitu ya, tapi hanya sebagai pendamping gitu ya. Kita belajar bersama-sama terkait dengan program terjemah dan tadabbur Al-Quran. Karena ada mindset gitu kan di kalangan umat Islam, terutama yang sudah pernah dijajah oleh negara-negara Barat, bahwa Al-Quran itu susah untuk dipelajari. Al-Quran itu susah untuk dipahami. Ada mindset begitu ya kira-kira ya di kalangan umat Islam gitu kan. Kalau seperti itu, maka secara logika buat apa Quran diturunkan kalau itu memang menyusahkan gitu kan. Ternyata pemikiran itu timbul dari penjajah atau dari orang-orang yang tidak menyukai umat Islam dekat dengan Al-Quran. Maka mereka itu bahasa kita sudah apatis. Ya, buat apa belajar Quran? Itu bukan kewajiban saya, itu kan. Itu kewajibannya ustadz, gitu kan. Itu kewajibannya golongan tertentu. Ya, saya nggak punya kewajiban. Nah, hal seperti ini sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya bagi umat Islam. Maka untuk membuktikan bahwa memahami Al-Quran itu mudah, gitu kan, menerjemahkan Al-Quran itu mudah, kita alhamdulillah para tokoh-tokoh kita, ahli-ahli di bidang bahasa maupun terjemah, berkumpul bersama menyusun sebuah standar metode pembelajaran bagaimana ternyata menerjemahkan, memahami, dan mentadabburi Al-Quran itu mudah bagi siapa saja. Kita lihat dulu di pengenalan program yang tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Safar. Ini saya dan Ustadz Safar bareng-bareng ya, bareng-bareng merintis gerakan pemahaman Al-Quran yang kita sebut dengan Arab Qurani. Karena Quran itu adalah sumber dari banyak hal. Salah satunya adalah dari belajar bahasa Arab. Quran itu sudah jelas, hudan, petunjuk gitu ya. Nah, kalau petunjuk tapi nggak bisa dipahami, ya yang salah bukan Qurannya. Yang salah adalah kitanya yang punya mindset tidak mau mengambil tuntunan dan petunjuk dalam Al-Quran. Program ini, ya program terjemah Al-Quran ini, ya bahasanya cepat karena orang sekarang kan suka yang cepat-cepat gitu ya. Nah, pokoknya apa-apa cepat gitu pengennya. Ya. Tapi kalau mati nggak mau cepat-cepat gitu kan. Padahal mau menghadap Allah mestinya harus cepat-cepat gitu kan. Nah, mungkin amalnya merasa sedikit termasuk saya gitu kan. Ya, dan kita semua. Tapi kalau yang lainnya pengennya cepet-cepet ya, satset satset gitu kan, satset satset bahagia dunia akhirat gitu kan. Ya nggak bisa begitu juga gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata belajar Al-Quran itu bisa cepat, bukan hanya cepat, tapi bisa menyenangkan gitu kan. Bahkan kita bisa fokus dan mudah. Ya. Nanti kita lihat ya beberapa mukjizat. Kita lihat ya pendapat-pendapat dari para ilmuwan Barat ya, ilmuwan Barat ya, kita lihat dari Kanada ini Profesor Persaud, seorang ahli anatomi, bayangkan ahli kesehatan anak, ahli obgyn gitu ya. Nah, itu beliau mengatakan Al-Quran itu sebuah kitab petunjuk kebenaran bukti yang abadi sampai akhir zaman. Kalau
umat Islam tidak punya keyakinan seperti ini, bagaimana mau mencintai Al-Quran, gitu kan? Tidak meyakini Quran itu sebuah petunjuk dan kebenaran, ya otomatis mereka akan jauh, ya. Ternyata zaman dahulu ketika umat Islam itu maju, mereka salah satu sebab utamanya adalah mereka dekat dengan Al-Quran. Ahli geologi Amerika juga mengatakan, Al-Quran itu kitab yang menakjubkan, yang menggambarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Konsisten menggambarkan masa lalu dengan masa sekarang dan masa depan. Tidak ada potongan-potongan, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang disembunyikan. Ini ilmuwan dari Barat. Ya. Nah, kita di mana, gitu kan? Kalau ilmuwan bisa bisa mengatakan seperti itu, gitu kan? Ya, termasuk saya itu mondok 6 tahun, di Libya 3 tahun, di Timur Tengah 4 tahun, S2 ke Malaysia 2 tahun. Kayaknya kesimpulan saya itu masih jauh dari apa yang mereka bisa sampai. Mereka luar biasa dan fokus. Bahkan kalau kita mau baca penemuan-penemuan mereka di Al-Quran itu sangat menakjubkan. Gitu. Orang yang bukan Islam bisa menemukan banyak mukjizat dalam Al-Quran. Tapi orang Islam malah kadang-kadang ya begitulah gitu fenomena di masyarakat kita. Menurut profesor dari Jerman gitu kan, ketika berbicara tentang Al-Quran, dia mengatakan sebenarnya ilmuwan yang sekarang ini hanya menegaskan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran beberapa dekade yang lalu gitu kan. Ya, jadi apa yang sudah di dalam Al-Quran itu ya tinggal dibuktikan saja dan memang seperti itu. Terutama hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu kelautan ya, karena beliau ini ahli kelautan. Maka pada 1.400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana tentang laut, tentang hujan dan sebagainya. Nah, para ilmuwan masih belum bisa memahami fenomena itu secara tepat, maka kemudian mereka menemukan, oh iya itu sama yang ada di Al-Quran dan tidak ada ini dalam kitab-kitab suci yang lain yang konon katanya memang sudah mengalami perubahan gitu kan atau diubah. Kita lihat seorang ilmuwan dari Jepang juga, ini juga orang astronomi gitu ya. Beliau mengatakan dengan membaca Al-Quran, saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam semesta. Untuk investigasi alam semesta. Jadi beliau ingin melakukan penelitian, pengamatan, observasi, dan seterusnya. Itu salah satu rujukan utama beliau adalah Al-Quran. Karena ilmunya memang sudah mumpuni di bidang astronomi gitu kan, di bidang ilmu benda-benda luar angkasa gitu kan. Nah, kalau kita yang nggak tahu apa-apa, ya nggak dapat petunjuk apa-apa gitu kan dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa dari para ilmuwan terhadap kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Metode, ya, ini metode ya, cara mencapai sesuatu. Nah, kalau kita cara memahami Al-Quran, maka digunakanlah suatu metode. Metodenya ini adalah dalam rangka yang pertama, untuk pemula bisa memahami dengan baik. Maka ketika sholat Allahu Akbar, imamnya baca apa, paham. Gitu kan. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah saja nggak paham terjemahnya. Gitu kan. Iya karena udua, iya karena stain. Nggak tahu artinya apa gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya sama aja gitu kan. Nggak tahu apa terjemahnya gitu kan. Padahal dengan memahami terjemah, itu akan bisa mengikatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu ibarat kita sedang terkoneksi gitu kan. Hati kita, jiwa kita dengan Sang Khalik, Tuhan pencipta alam semesta yang akan menentukan mati hidupnya kita, menentukan bahagia dan sengsaranya kita kelak di akhirat. Maka dengan memahami itu, kita akan bisa mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Sehingga kalau kita mencintai Allah, kita akan melakukan apa yang Allah cintai.
dan kita akan menjauhi apa yang Allah benci. Selain bisa memberikan dasar pemahaman, bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ini juga akan lebih meningkatkan lagi kualitas pemahamannya. Karena ternyata sebenarnya orang yang sudah lebih meningkat lagi pemahamannya terhadap Al-Quran, dia akan menikmati membaca dan mendengarkan Al-Quran itu. Kita kadang-kadang, misalnya kalau kita mendengarkan nasyid dalam bahasa Indonesia, ceritanya tentang dosa, tentang siksa, tentang kekurangan diri dan sebagainya. Kita menangis gitu, bahwa kita itu memang luar biasa banyak dosanya, baik dalam bentuk syair-syair atau apa yang mengarah kepada religius kita. Akan tetapi pernah nggak kita ketika mendengarkan Al-Quran, Al-Quran bercerita tentang dosa, tentang siksa, tentang surga dan neraka. Hati kita tersentuh. Pernah nggak? Karena ternyata salah satu kita bisa menangis ketika mendengarkan Al-Quran, itu adalah salah satu bukti meningkatnya level iman dan takwa kita. Jadi kalau imam ketika kita sholat isya atau ketika sholat subuh ya atau maghrib itu membaca ayat yang sedih gitu kan, kita ikut bersedih. Ini kadang-kadang imamnya baca ayat sedih, tapi kitanya mikirin tadi motor udah dikunci belum ya gitu. Nah ini kan artinya bahwa kita dengan terjemah saja nggak fokus gitu kan, tapi masih ketika sholat fokus dengan hal-hal yang lain. Maka mudah-mudahan dengan metode ini kita bisa mengikatkan perasaan kita, hati kita. Salah satu kenapa kita lari-lari itu karena kita nggak paham gitu kan. Imam ini baca ayat itu tentang apa? Nggak paham. Jadi otak kita lari-lari gitu kan. Lari-lari motor lah, tadi sudah dikunci belum? Mobil tadi sudah dimasukin garasi belum gitu kan? Kompor udah matiin belum? Karena apa? Kita nggak fokus pada makna dan maksud apa yang imam baca. Umat Islam sekarang harus mulai bersama-sama peduli, gitu ya. Peduli terkait dengan bagaimana meningkatkan pemahaman masing-masing terhadap kitab suci Al-Quran yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Ya, kita lihat sangat prihatin ya, umat Islam itu tidak mengkaji Al-Quran, ya, tidak belajar Al-Quran dengan baik. Bahkan mungkin kalau kita lihat 24 jam hidup kita itu kayaknya kita tidak dekat dengan Al-Quran gitu kan. Lebih dekat dengan hal yang lainnya. Maka dari hal membaca saja itu masih sangat kurang gitu ya. Kita membaca Al-Quran aja sangat kurang gitu kan. Nah, apalagi sampai kita bisa memahami. Bahkan banyak ya. Saya kira kalau di majelis Zoom kita ini tidak ada ya yang bahkan sampai mengorbankan dirinya meninggal dunia belum bisa baca Al-Quran. Apalagi bisa memahami Al-Quran. Ya, mungkin ada, tapi kalau di Zoom ini nggak ada ya, insya Allah ya. Nah, sudah lancar semua, baca Qurannya tinggal ditingkatkan pemahamannya. Bahkan umat Islam di Indonesia dulu termasuk buta huruf Al-Quran ya. Nah, ada banyak program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh-tokoh Islam, mereka bahu-membahu bersama-sama bersaudara memberantas Al-Quran dengan metode-metode yang ada. Apakah dengan Al-Barqi, dengan Iqra, Baghdadi, dan sebagainya. Sama metode itu ya. Yang penting umat Islam itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Gitu kan. Setelah bisa membaca Al-Quran, baru meningkatkan memahami. Gitu kan. Memahami. Oh susah, Quran itu 30 juz, gimana kita pahamnya? Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah usaha. Ya. Hasilnya ya itu bukan kewajiban kita. Hasil itu bukan kewajiban kita bahwa kita itu harus bisa. Enggak. Yang diwajibkan itu adalah kita berusaha, belajar. Maka kalau kita lihat hadis itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke tiang lahan. Tidak ada kata-kata carilah ilmu sampai kamu jadi ustadz. Carilah ilmu sampai jadi ulama.
carilah ilmu sampai jago dalam ilmu itu. Nggak ada. Yang diwajibkan itu adalah usaha mencari ilmunya, usaha untuk belajarnya. Adapun kita belajar bisa atau tidak bisa, itu urusan lain, bukan kewajiban kita. Maka belajar itu pahalanya besar, bahkan bisa lebih besar dari jihad fi sabilillah, bahkan setara dengan jihad fi sabilillah ya, belajar itu kan. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia sama saja dengan jihad fi sabilillah, bayangkan gitu kan. Nah, sekarang kalau kita belajar terus nggak paham gitu kan, tetap dapat pahala thalabul ilminya kan. Nah, ya, nggak paham itu bukan kewajiban kita. Paham itu juga bukan kewajiban kita. Bisa jadi orang yang belum paham, pahalanya lebih besar daripada orang yang sudah paham. Bisa jadi loh. Karena orang belum paham, dia sabar. Pahalanya dua, pahala sabar dan pahala mencari ilmu. Tapi kalau orang yang bisa, yang langsung paham, pahalanya hanya pahala mencari ilmu. Nah, masalah paham nggak paham itu kan pahalanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belajar 2 kali, 3 kali paham, lebih besar insya Allah pahalanya. Maka kita tidak menargetkan kita harus ahli dan seterusnya, tapi kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia, ini data tahun 90-an ya, belum diupdate. Hanya 4,7% Muslim Indonesia yang bisa menerjemahkan atau memahami Al-Quran. Sisanya berarti sekitar 95,3%. Iya, belum memahami Al-Quran. Coba ditanya, Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Nggak tahu. Padahal sebelum makan baca Bismillah, gitu kan. Mau pergi kemana baca Bismillah. Terjemahnya apa? Ngeraba-ngeraba, gitu kan. Nah, kalau yang udah terbiasa mungkin paham. Ya. Tapi coba ayat yang lain, gitu kan. Nah, ayat yang lain, contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Nggak paham, gitu kan. Tahu sih dolin-dolin itu sesat, gitu kan. Nah, ya, hanya dolinnya saja, gitu kan. Nah, yang lainnya nggak paham, apalagi ayat-ayat yang lain. Maka dampaknya, ya, ini dampaknya. Pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran itu yang merupakan pedoman itu masih kulit-kulitnya saja. Karena kulit-kulitnya saja, ya umat Islam mudah diprovokasi, gitu kan. Mudah tersulut amarah, gitu kan. Mudah tersesat, mudah dipengaruhi, gitu kan. Mudah untuk ya melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang berpedoman pada Al-Quran. Ini untuk diri kita ya, tidak perlu kita lemparkan ke orang lain. Diri kita ini apakah memang sudah seperti itu atau belum. Pemahaman Al-Quran yang kita miliki, ya kebanyakan umat Islam termasuk kita mungkin masih belum bisa meresap ke dalam kalbunya. Bagaimana bisa? Ya, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini yang dimaksud eh, juz 30-nya ya, plus Al-Fatihah. Diterjemahkan saja masih belum bisa ya. Bukan hanya yang tidak hafal, yang hafal pun ya. Saya pernah mengajar di beberapa pesantren tahfiz ya. Mereka bahkan ada yang sudah 30 juz tahfiz gitu kan. Tapi karena basic pesantrennya kurang atau bahasanya kurang, maka tapi mereka alhamdulillahnya masih muda, jadi masih bisa memperbaiki diri. Itu terjemahnya atau pemahamannya masih kurang. Jadi tahap yang pertama memang kalau untuk anak-anak adalah menghafal ya. Tapi kalau kita itu kan menghafal sudah uh, ngapal sekarang besok udah lupa gitu kan. Ngapal lagi sekarang besok lupa lagi karena memang memorinya sudah berbeda dengan memorinya anak-anak. Tapi kalau anak-anak memang dihafalin dulu, kemudian baru dihafalkan. Di Cirebon itu ada punya guru saya, pondok pesantren khusus terjemah Quran. Itu diresmikan oleh gubernur yang lama ya, Aher ya. Pak Aher ya, Pak Gubernur. Kebetulan guru saya itu dekat sama Pak Aher karena dulu sama-sama di PUI. Itu diresmikan dan luar biasa. Mereka itu ketika lulus itu menerjemahkan juz berapapun gitu kan.
Coba terjemahkan. Misalnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah hasiba menyangka menduga gitu kan. Annasu manusia anjutroku sekiranya mereka tinggal itu bisa anak-anak tamatan madrasah sanawiyah dan aliyah. Karena memang takhasusnya di pondok itu adalah pondok terjemah Al-Quran. Dan guru saya ini walaupun beliau guru tapi beliau juga mau belajar gitu. Satu angkatan sama saya kebetulan sama-sama jadi instruktur, training instruktur. Tapi karena beliau punya pesantren, beliau kembangkan dan saya beberapa kali diajak ke Aceh maupun daerah-daerah lain untuk menyebarkan program terjemah Al-Quran ini. Maka ya kita perlu satu kesadaran, titik tolak, resolusi bahasa kita. Mulai hari ini saya harus belajar terjemah Al-Quran, harus bisa mentadaburi Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada. Ini sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa Quran tidak mungkin salah ya. Kalau ada umat Islam tidak paham Al-Quran, ya. Umat Islam di Indonesia itu banyak yang nggak bisa Quran. Qurannya yang salah, terlalu sulit gitu kan. Nah ini pemikiran yang keliru ya, pemikiran yang salah. Kenapa Quran itu dianggap sulit? Karena tadi kita sudah dijajah pemikirannya. Pemikiran kita dijajah bahwa mau coba baca Quran yang susah, ngapain gitu kan. Nah, yang penting kita orangnya hatinya bersih gitu kan, buat baik gitu aja kan. Jadi andalannya ke situ. Akhirnya apa ya? Pada nggak mau belajar gitu kan. Karena dianggap Quran itu sudah keliru. Berarti ini ada mindset yang keliru yang harus kita benahi. Oke, ini kita harus bersama-sama ya. Kesadaran ini harus dimulai dari kita dan kita ajak keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Bagaimana kita merintis secara bersama-sama? Karena di Al-Quran kalau kita lihat ya, kita lihat itu yang pertama kita lihat di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ digunakan kata jamak. Na'budu, kami menyembah, bukan saya menyembah. Nasta'in, kami menyembah. Artinya ini harus dilakukan secara kolektif, berjamaah. Kesadaran kolektif itu mutlak diperlukan bagi kemajuan umat Islam. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kunci utama umat Islam bisa maju, bisa berkembang, bisa sejahtera adalah karena adanya kesadaran bersama, kolektif. Termasuk dalam gerakan memahami isi kandungan Al-Quran. Udahlah cukup saya aja, anak saya nggak usah, istri saya nggak usah. Berarti itu tidak ada kesadaran kami, gitu kan. Kesadarannya hanya sampai saya, yang penting saya, gitu kan. Teman saya nggak usah diajak, gitu kan. Masyarakat saya nggak usah diajak. Padahal di situ adalah berbentuk kolektif. Kita lihat perintah-perintah di Al-Quran. Semuanya rata-rata wa aqimus shalah, wa atus zakah, dirikanlah oleh kalian. Itu kolektif loh, sama-sama. Tunaikanlah zakat, sama-sama gitu kan. Semuanya dilakukan dengan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Ada sinergitas, ada kolaborasi gitu kan. Yang jadi persoalan kita itu kita sudah di kotak-kotak oleh penjajah ya, di kotak-kotak, dipecah-pecah gitu kan. Kamu kelompoknya ini, kamu kelompoknya itu. Jadi gak usah lah gitu kan, gak usah lah gitu kan. Kan jadi persoalan akhirnya kan. Sangat mudah diprovokasi dan seterusnya. Padahal Quran mengajarkan kita agar bersama-sama, mari tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, gitu kan. Dengan wal asri innal insana lafi khusrin. Kata insan itu kata tunggal, beda dengan kata anas. Setiap manusia itu rugi. Tetapi pengecualiannya ilalladzina amanu, bentuknya jamak. Ya, bayangkan yang rugi itu satu orang per individu. Nah, supaya tidak rugi, itu ternyata harus kolektif gitu. Bukan ilalladzi amana, kecuali satu orang yang beriman. Itu enggak, tapi ilalladzina, orang-orang yang kita kan amanu mereka beriman. Wa amilus sholih, semuanya menggunakan jamak. Ini menunjukkan bahwa akar masalah kita itu karena kita ananiah gitu kan. Kita egois, ego sektoral.
negara pun tidak akan maju jika antar kementerian itu ego sentral itu ya. Menteri ini sama menteri itu ego, kita dengan masyarakat kita juga ego. Akhirnya apa? Ya nggak bisa gitu kan. Tidak bisa bareng-bareng gitu kan. Tidak bisa bersama-sama. Maka saya pribadi mengajak kita semua, termasuk saya, agar sama-sama gitu kan, merintis gerakan memahami isi kandungan Al-Quran. Ajak teman kantornya, ajak eh, saudaranya, dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ternyata mudah dipelajari. Hilangkan persepsi sulit. Makasih. Nah, salah satu hal yang perlu diperkuat dalam diri kita itu adalah komitmen. Ya. Komitmen, ini posisi saya di Aceh ya, Serambi Mekah ini di Aceh. Maksudnya di Bekasi atau di Jabodetabek ini ya. Kita lihat ya, yang dikasih panah dan hurufnya merah. Walaqad yassarna Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa dan la sungguh. La-nya pendek ya. Jadi kita kalau baca Quran jangan wala qad jangan ya. Kalau la artinya tidak gitu kan. Tapi kalau pendek wala qad, la-nya pendek itu artinya sungguh. Qad itu benar-benar. Lam ini taukid, qadnya tahqiq ya. Sungguh benar-benar ya, sungguh benar-benar gitu kan. Berarti dua kali penguatan ya. Nah, yasarna. Yasarna ini dari kata inna ma'al usri yusro gitu ya. Nah, sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an. Ya, sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Qur'an li fikri untuk dijadikan pengingat ya. Nah, untuk dijadikan pelajaran. Li fikri itu untuk kalau bahasa Jawa saya orang Jawa sinau gitu ya. Untuk dipelajari gitu kan. Li fikri untuk dipahami. Dipahami secara berulang-ulang. Fahal memudakir. Persoalannya apakah ada yang mau belajar? Pertanyaan tapi nggak usah dijawab ya. Nah, Quran itu mudah loh kata Allah bahasa gampangnya. Quran itu mudah loh bagi untuk dipelajari. Sekarang ada yang mau nggak belajar Quran? Gitu kan bahasa. Yang nggak usah dijawab pasti mau gitu kan. Nah, bukan ditanya maka hanya bisa untuk orang yang mampu gitu. Enggak. Quran itu kuncinya adalah kemauan, bukan kemampuan. Mempelajari dan memahami Al-Quran itu kemauan, bukan kemampuan. Nggak usah lah belajar-belajar nahwu sorof, kita nanti bisa bareng-bareng. Nah, saya punya metode berasal dari para ahli itu, saya apa namanya, saya istinsah ya, saya cloning gitu kan dari guru-guru mereka yang menemukan metode ini, saya sesuaikan dengan segmennya gitu kan. Jadi kalau segmennya mahasantri kayak di tempatnya Ustadz Safar ya saya tinggikan. Tapi kalau segmennya kakek-kakek, nenek-nenek misalnya gitu kan, ya saya turunkan. Tapi kalau sabab gitu kan, seperti bapak-bapak di sini ya, nah, ikhwan di sini, sabab gitu kan, itu ya middle lah gitu ya, sedang gitu kan. Dan insya Allah itu mudah. Ternyata ini dikurang berapa kali diulang. Kita lihat di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Biasanya pengulangan itu hanya 2 kali, 3 kali. Ini sampai 4 kali. Kalau bahasa kita, Allah itu gregetan gitu. Sama makhluknya itu. Quran itu mudah loh katanya. Mudah loh gitu kan. Mudah gitu. Dipelajari. Mau nggak belajar gitu. Mau nggak belajar gitu kan. Seperti kita gregetan sama saudara kita, teman kita. Udah diajarin bikin laporan begini, ngerjain ini apa. Nggak bisa-bisa. Gampang kan ini begini. Gregetan gitu kan. Sampai diulang misalnya kan ngomongnya kan. Ya, karena gregetannya gitu kan. Dan ini padahal eh, bahasa kita, gregetan Allah itu mendahului sebelum kita ada. Gitu. Karena karakter manusia memang seperti itu. Gitu kan. Karakter manusia itu bikin gregetan. Ya, jangankan manusia, ya, jangankan Allah yang dibikin gregetan. Manusia yang lain pun sama ya. Orang lain pun kadang-kadang suka bikin gregetan manusia yang lainnya. Gitu.
Ya boro-boro manusia, Tuhannya saja dibikin gregetan gitu kan. Tapi Allah itu Rahman dan Rahim. Kalau manusia ada keterbatasan, maka eh, terjadilah hal-hal yang memang mestinya tidak perlu terjadi sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran. Bayangkan 4 kali ditegaskan walaqad yasarna, walaqad yasarna, walaqad yasarna. Sungguh benar-benar telah kami mudahkan. Kami mudahkan baca Al-Quran. Mudahkan. Maka tidak aneh ya. Kita lihat kalau mau sebenarnya, bukan mampu ya, kalau mau mungkin karena lingkungan saya, lingkungan kita semua. Anak usia balita ya 5 tahun gitu bisa dilatih menghafal Al-Quran. Usia 7 tahun hafal, lu bisa kan? Bisa gitu kan. Asal mau gitu kan. Asal mau sebenarnya. Apalagi anak kecil kan gitu kan. Nah, karena kita tidak terbiasa gitu karena kasihan gitu kan dan seterusnya gitu kan. Nah, maka ya tidak ada istilah terlambat lah gitu kan. Saya pun baru memulai juga dari mereka kelas 1 SD, tapi memang berbeda zaman ya. Karena saya mau setiap hari itu nambah ayat tahfiz mereka ke saya setiap habis subuh. Itu kadang-kadang ada ujian lah gitu kan. Libur ya, mau ujian besok gitu. Mau ujian kan jadi susah juga gitu ya. Waktunya belajar. Jadi kita kadang-kadang ya sudah murojaah saja dan seterusnya. Ini terjemahan versi biasa ya dan sesungguhnya gitu kan. Mestinya terjemah yang secara bahasa tata bahasa itu dan sungguh benar-benar karena qad itu artinya benar-benar. Qad itu sesuatu yang pasti terjadi. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu kan. Kalau la itu artinya sungguh ya. La itu sungguh. Bisa masuk pada kata kerja, bisa masuk pada kata benda maupun huruf ya. Tapi kalau qad hanya untuk fi'il madi saja. Yang artinya pasti terjadi, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi kemudahan itu. Nah, persoalannya adalah mau nggak gitu kan. Tadi sudah gitu kan. Ini tadabbur saja ya tentang ayat. Ini rahasia kenapa mempelajari dan memahami Al-Quran itu mudah ya. Kalau kita hitung, kosakata di dalam Al-Quran itu jumlahnya tidak sampai 110.000 kosakata. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Ayat dari surat 1 sampai surat ke 114. Itu tidak lebih dari 110.000. Kita memiliki kosakata bahasa Indonesia kira-kira berapa kosakata ya? Banyak kayaknya ya. Dan kelebihannya lagi, bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya. Sebagian. Tidak kecil tapi tidak besar. Ya, sebagian ya. Sebagian diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, ketika kita biasa menggunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu kan, bahwa itu berasal dari bahasa Arab. Bahkan yang mukjizatnya lagi ya, dari 110.000 kosakata itu 70%-nya pengulangan. Pengulangan dari 30% kosakata. Jadi sebenarnya kosakata itu 110.000 dikurangi 70%. Ya, kosakata yang betul-betul ininya ya, yang tidak diulangnya. Jadi hanya sekitar 33.000. Ya, 33.000 kosakata. Tidak banyak sebenarnya, 33.000. Dan 33.000 ini kita akan buktikan salah satunya ya. Ini ada. Kita lihat di Al-Quran ada kata allazina. Itu diulang sampai 810 kali. Kata hum, artinya mereka, diulang sampai 3.000 kali. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu. Itu diulang sampai 205 kali. Belum kata Allahu, kata Rabb, kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim.
kata nahnu, kata kum, kata hum, kata ni, gitu ya, yang artinya saya. Itu pengulangan semua. Kata Allah, coba lihat. 2.698 kali. Tidak penting ya, tidak penting. Apakah kita bisa belajar cepat atau tidak cepat. Ya, lebih baik lambat, tapi istiqomah dan fokus daripada cepat, tapi kemudian berhenti. Gitu kan. Karena nilai pahala yang terbesar itu adalah pada fokus dan istiqomah kita. Oke. Salah satu mukjizat lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penyusunan surat-surat di Al-Quran itu adalah taufiki, gitu ya, sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Berdasarkan riwayat-riwayat, surat 1 itu apa, berapa ayat, surat 2 itu apa, surat 3 itu apa, surat ke-100 sampai 111 itu surat apa, itu berdasarkan tuntunan dari sanad-sanad dan riwayat hadis. Termasuk juga khotnya ya, dan seterusnya. Termasuk juga bacaannya, itu juga ada sanadnya. Tata cara membaca Al-Quran maupun penulisannya, rosamnya ya. Rosamnya juga ada buku-bukunya khusus ya. Riwayatnya dari siapa itu ada. Nah, salah satu mukjizat itu ternyata kosakata yang terbanyak itu ada pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah, juz 1, juz 2, dan kurang dari setengah juz ya, 2 juz setengah. Jadi kalau kita itu bisa menguasai Al-Baqarah, gitu kan, juz 1 dan juz 2, maka kita akan menguasai terjemah Al-Quran. Yang sisanya 28 juz. Karena kosakatanya ya itu aja gitu kan, yang ada di dalam Al-Baqarah. Nah, begitu pula kalau pengen lancar banget ya tahsin gitu kan membaca Al-Quran, makhraj, hukum tajwid itu paling banyak ada di surat Al-Baqarah. Nah, maka tahsin melalui Al-Baqarah ini ada satu metode itu sangat bagus. Begitu Al-Baqarahnya lancar, udah yang lain lancar gitu kan. Sama juga dengan menerjemahkannya. Kosakata terbanyak dari 70%, dari 30% tadi 110.000, yang 70% itu pengulangan, yang 30% itu bukan pengulangan, itu 90% dari yang 30% itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Khususnya juz 1 ya. Nah, ada 3.624 kosakata. Jadi kita akan belajar dari 3.624 kosakata ini, 40 jam selesai. Yang dimaksud dengan 40 jam ini adalah jam pelajaran. Jadi satu sesi pertemuan kita itu sekitar 90 menit ya, sabar ya. Itu 2 jam pelajaran. Sehingga 20 pertemuan kita bisa menyelesaikan 1 juz. 20 pertemuan. Kalau dilakukan 10 kali, insya Allah kita 20 minggu ya, sekitar 5 bulan ya. Nah, kita bisa selesai menerjemahkan, mentadaburi Al-Quran atau surat Al-Baqarah. Nah, kita lihat ini jumlah kosakatanya ya. Nah, yang pertemuan pertama 88 kosakata, 90 kosakata, terus gitu meningkat jadi banyak. Akan tetapi banyaknya kosakata ini diimbangi dengan pengulangan. Nanti kita akan lihat ya di modulnya yang sedang disiapkan oleh Ustadz Sabar. Ini tadi jumlahnya ya, semakin lama memang semakin meningkat kosakatanya. Akan tetapi ternyata peningkatan 8% setiap pertemuan itu diiringi dengan penurunan kosakata yang memang mengalami pengulangan-pengulangan. Ini kita seminggu sekali saja, nggak ada masalah. Ya 90 menit ya. Ini sistem belajarnya. Jadi kita fleksibel saja lah. Ya. Nanti ada menerjemahkan ya. Jadi modelnya itu nanti kita akan belajar bareng-bareng. Mungkin saya dulu akan menerjemahkan, misalnya kita pertama menerjemahkan Al-Fatihah ya. Kita sama-sama menerjemahkan perkataan bi dengan ismi nama, ismi dengan nama, Allahi Allah,
Bismillahi, dengan nama Allah gitu kan. Nanti selesai satu ayat, nanti saya akan minta bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian, untuk juga belajar, berlatih gitu ya. Karena ini pelatihan ya, semacam pelatihan menerjemahkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berlatih ini akan menjadi basah lidah kita, senantiasa mengucapkan lafaz-lafaz yang suci dan terjemahannya. Evaluasi ini kita gabung saja nanti dengan penyajian materinya. Kita akan fleksibel ya. Ini nanti ya paket-paketnya yang akan dibuat ya. Ini jenjang materi tata bahasanya. Tapi ini juga fleksibel nanti ya. Jadi yang dasar itu nanti hanya menerjemahkan kosakata, kandungan sama tadaburnya. Kemudian nanti kita mengenal isim, fiil dan huruf ya. Kemudian madi, mudhari, amar dan seterusnya. Nanti kita akan sesuaikan ya. Nanti fleksibel. Nanti Ustaz Safar mungkin punya modul yang sudah terintegrasi gitu kan. Nah, nanti saya juga akan melihat eh, ikhwan sekalian itu sudah sejauh mana pernah belajar atau bisa menyerap dari materi tata bahasa ini. Sebenarnya kesimpulannya sangat-sangat mudah loh nanti. Nanti kita akan belajar. Nah, ini metodenya bisa di kotak, bisa di garis bawah ya. Karena masih baru, maka masih banyak kosakata yang baru. Yang di kotak-kotak ini kosakata baru gitu kan. Yang di kotak-kotak itu kosakata baru. Nah, kita lihat pertemuan yang kedua, yang di kotak-kotak masih banyak ya. Bahwa itu kosakata barunya hanya 40 ya. Kita lihat. Kita lihat di pertemuan yang ke-20 ya, yang terakhir. Ternyata kosakata yang baru itu sedikit sekali gitu kan. Ya, kosakata yang baru itu sangat sedikit. Kita lihat ya tidak setiap ayat itu ada. Kalaupun ada hanya satu atau dua. Kita lihat jumlahnya. Kosakata dalam pertemuan yang ke-20 itu jumlah kosakatanya 320 kosakata. Akan tetapi kosakata yang baru hanya 17. Artinya 313 kosakata itu pengulangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bayangkan di Al-Baqarah ya, di Al-Baqarah juz 1. Nanti ada panduan dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Safar. Panduannya seperti apa dan seterusnya. Tapi ini mudah-mudahan bisa lanjut ya sampai juz 6 ya. Nah, ikhwan sekalian ya, kalau sudah juz 6 kita punya target. Insya Allah ikhwan sekalian itu bisa mengajar juz 1 dan juz 2. Saya punya pengalaman di dekat rumahnya Ustaz Safar di Taman Permata Cikunir itu ya. Nah, itu ada beberapa yang ikut sama saya itu sampai juz 7 atau juz 8. Itu mereka sudah bisa mengajar. Mungkin Pak Gunadi sekarang pindah ke Lampung, minta izin modul saya itu buat diajar di sana. Bilang silakan, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Dan beliau sudah mengajar ya, mengajarkan. Padahal beliau istilahnya bukan orang pesantren, sama dengan Ikhwan sekalian ya, bapak-bapak sekalian. Bukan orang basic pesantren, ya SD, SMP, SMA, kuliah, itu hanya S1, S2, atau sampai S3, umum semua kalau bahasa kita ya, nah, umum semua. Jadi belajarnya hanya dari tempat-tempat yang seperti ini. Cuma kalau dengan saya memang beliau istiqomah ya. Nah, dengan saya itu sekitar 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih. Sehingga mengirop pun beliau sudah bisa. Mudah-mudahan Bapak berkenan nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ini aspek yang harus diperhatikan agar kita bisa sama-sama mencapai target yang kita inginkan. Kita ada sistem ya, ini sistemnya sudah disempurnakan oleh Ustaz Safar ya. Juga nanti seorang masukan dari saya kalau saya ada hal-hal yang memang perlu disesuaikan ya. Kadang-kadang eh, belajar online itu beda sama offline. Kalau offline saya bisa langsung melihat gitu kan segmen atau kemampuan masing-masing dari ikhwan Bapak Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau di sini kan saya tidak bisa melihat langsung, jadi mungkin kalau ada masukan silahkan disampaikan saja nggak apa-apa. Misalnya, Ustaz, saya pengennya begini, pengen begitu dan seterusnya. Tapi yang paling penting juga adalah kesungguhan dari para peserta dalam belajar. Maka kalau bisa istiqomah selalu hadir gitu kan. Walaupun terlambat nggak ada masalah.
Nah, supaya untuk menghindari keterlambatan tadi, kita nanti akan diskusi ya terkait dengan waktu. Kira-kira enaknya mau diubah atau bagaimana waktunya supaya kita bisa kumpul semua gitu kan. Mau jam berapa atau hari apa, kita masih membuka peluang untuk ada perubahan. Karena ini hanya pembukaan, masih masih bisa lah kita ubah. Ini kendala biasanya sering terjadi ya. Ada alumni dari pesantren atau sekolah tinggi agama, ya, penguasaan bahasa, nahwu, tata bahasanya bagus, tapi nggak paham cara mengajar. Tapi ada juga dari perguruan tinggi yang secara keilmuan bahasanya kurang, tapi metodologinya bagus, gitu kan. Maka kita cari yang betul-betul punya segmen keduanya, dan insya Allah kita akan bersama-sama. Mungkin cukup itu, Ustaz Syafat. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Syafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, atas pemaparannya dari materi Arab Qurani di awal pertemuan kita sebagai pengenalan ya.